Ya, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di vlog BL Padatu. Kali ini kita akan bincang-bincang agak sedikit ya, mau dibilang santai tidak juga, mau dibilang serius juga tidak. Karena kita mau bahas tentang hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan, bukan dunia sekolahan ya. Ini berbeda dari dunia sekolahan. Dunia pendidikan yang saya maksudkan adalah bahwa setiap orang bisa mendidik diri kita untuk lebih bertumbuh lebih baik lagi dengan pengetahuan tanpa harus sekolah formal ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak dapat berlari kencang mendahului atau melampaui pengetahuan yang kita miliki. Jadi artinya secara sederhana bahwa pertumbuhan, kesuksesan, keberhasilan dalam hidup kita ini tergantung pada jumlah pengetahuan yang kita miliki atau bagaimana pengetahuan yang kita miliki itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, dipraktekkan, karena ribuan pengetahuan pun yang kita miliki, ribuan hal yang kita ketahui, kalau satu pun tidak kita praktekkan, maka hal itu tidak akan mengantar kita pada kesuksesan. Nah, teman-teman, kita mau bahas soal hobi atau katakanlah aktivitas kita membaca. Ada seorang yang sedang menempuh pendidikan doktoral di Indonesia, suatu kali bertemu dengan saya dan menanyakan tips bagaimana caranya agar supaya bisa membaca cepat ya, karena banyak buku-buku yang menurut beliau tidak dapat beliau habiskan tanpa melewati, katakanlah, memetik banyak hal pengertian di dalam buku itu. Saya justru tertawa dan mengatakan bahwa kalau bisa kita perlambat, mengapa harus kita percepat ya. Jadi teman saya ini tertawa, tersenyum, dan mungkin juga keheranan mengapa kemudian ada yang memberikan tips kalau bisa diperlambat di dalam membaca, mengapa harus dipercepat. Sejauh pengalaman saya bahwa apa yang teman saya rasakan ini sebenarnya juga pernah saya alami pada titik tertentu di mana ada kehausan, kelaparan, dahaga yang luar biasa untuk menyelesaikan sebuah buku dan kemudian berlompat-lompatan di buku-buku yang lain, sehingga seolah-olah otak ini hanya merupakan wadah atau tempat di mana semua pengetahuan-pengetahuan yang terbaik dikumpulkan. Nah, itu pikiran yang dahulu terjadi. Bahkan sekarang teman-teman, banyak kursus-kursus yang mengajarkan bagaimana caranya baca kilat ya, baca secepat kilat untuk mengerti banyak hal dan seterusnya. Ya, saya tidak pernah melakukan hal itu karena mungkin saya punya pendirian dan pengalaman yang berbeda, sehingga saya tidak berhasrat untuk mengajarkan itu kepada teman-teman, membagikan itu, pengetahuan itu kepada siapa saja yang mau mendengar. Tapi yang saya ingin bagikan begini, kalau teman-teman bisa lihat, kita belajar dari alam, belajar dari katakanlah serangga-serangga yang menghasilkan madu, maka kita akan paham ya bahwa budaya baca cepat itu sebenarnya hanyalah merupakan sebuah tindakan terbang di atas permukaan bunga ya, seperti itu. Artinya kita tidak benar-benar menyerap intisari dari bunga itu ya. Jadi semacam hanya berada di permukaan. Membaca cepat itu tidak membawa kita pada sebuah apa yang disebut dengan pendalaman. Nah, intisari dari sebuah buku, kedalaman sebuah buku itu terletak pada sesuatu yang ada di dalam, di paling dasar dari buku itu ya. Bahkan tidak terukur, semakin sering kita masuk lebih dalam, memikirkannya lebih dalam, maka kita akan dihantar masuk jauh ke dalam dan mengalami banyak perjumpaan-perjumpaan atau pertemuan-pertemuan dengan ide-ide yang tergeletak di dalamnya. Jadi bukan ide-ide yang terletak di luarnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya sedang membayangkan bahwa orang yang berlari cepat atau membaca cepat itu secepat yang dia mau dan yang mampu dia bisa lakukan,
itu seperti orang yang mengendarai sepeda motor, ya, lari dengan kecepatan 100 km per jam, bahkan lebih dari itu, 200 km per jam, ya, boleh dikatakan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di sisi kiri, di sisi belakang, bahkan tidak sempat untuk melihat hal-hal yang sudah dia lewati di belakang sana, bahkan arah ke depan sekalipun, dia tidak mampu melihatnya. Ya, bahkan itu semuanya seperti bayangan yang blur atau kabur, dan kemudian tahu-tahu dia sudah tiba di sebuah tempat. Saya kira proses kita belajar, proses kita mendidik diri kita itu tidak dapat dilakukan dengan cara seperti itu. Ya, buat saya bahwa kita juga menjadi orang yang tidak harus tahu segala hal. Ya, manusia pada umumnya itu memiliki talent tersendiri, ya, bakat tersendiri, bawaan diri, ya, yang ada di dalam gen dia, gen-gen genetik dia, sehingga yang dia harus lakukan adalah bagaimana belajar memahami segala sesuatu itu berkaitan dengan apa yang dia miliki secara genetik, ya, bawaan talenta dia, ya, bakat-bakat dia dan sebagainya. Dan itulah yang didalami. Dan ada banyak waktu untuk mendalami bakat, talenta, dan sebut saja talent tadi itu, ya. Kita membaca sesuatu yang kita sukai, kita mencoba untuk memahami sesuatu itu sedalam-dalamnya, dan mencari perhubungan-perhubungan atau koneksi-koneksi dengan hal-hal yang lain yang menjadi semacam kita sebut layer-layer, ya, atau background-background yang lain, atau ya atribut-atribut, ya, bunga-bunganya lah, seperti itu kalau di sebuah taman. Jadi ya seperti itu, kalau teman-teman ingin belajar sesuatu, khususnya di era digital ini, teman-teman tidak bisa kemana-mana, ya, dalam pengertian, ya, teman-teman bisa mengakses kemana-mana, tetapi bisa jadi teman-teman tidak kemana-mana juga, ya, dan tidak berada di mana-mana. Artinya tidak mengantar teman-teman untuk mengeksplorasi diri teman-teman sendiri, ya, seperti itu. Boleh saja kita berjalan seluas-luasnya, tetapi kita harus menggali sesuatu lebih dalam lagi. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kita membaca sambil berpikir, merenung di kedalaman. So, teman-teman yang lain yang ingin berkembang, baik secara formal dan informal, pesan saya adalah nikmatilah membaca itu dengan kesadaran untuk menggali sesuatu yang jauh tergeletak di kedalaman. Bukan persoalan banyaknya buku yang teman-teman baca, bukan banyaknya waktu, ya, cepatnya teman-teman menyelesaikan buku itu, tetapi adalah bagaimana teman-teman dapat menguasai, menghayati, dan menikmati temuan-temuan dalam bacaan itu, dan berbagi cerita tentang apa yang teman-teman temui. Kita akan jumpa di dalam obrolan-obrolan harian. Ya, kadang-kadang hal itu dalam, kadang-kadang hal itu dangkal, kadang-kadang hanya menunjukkan pernik-pernik kehidupan, dan kita mengalir saja, just flowing. Ya, entah apa yang terjadi dengan vlog ini, ya, paling tidak misinya adalah kalau teman-teman dapat memetik manfaat, ya, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi saya selaku konten kreator di tempat ini, untuk berbagi sesuatu yang baik untuk tentu kebaikan kita bersama. Oke, teman-teman, kita jumpa di obrolan-obrolan pada kesempatan lainnya. Ya, kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk membagikannya kepada teman-teman, keluarga, dan yang lain. Kita akan banyak obrolkan hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan ini. Ya, see you.